banyak ngibadah yang mubah, ya, ngamal yang batal ya saat ini menurut saya begitu, menurut saya. Contoh, siapa yang memberi zakat, siapa yang menerima zakat sekarang, ya kan? Siapa yang memberi zakat, siapa yang menerima zakat sekarang? Memberi zakat panitia zakat pirang-pirang, nggak mengatakan orang Islam, ya. Orang Islam saja. Panitia zakat pirang-pirang, zakat itu kan ya zakat gitu. Lalu yang menerima, yang memberi menerima lagi lah. Apakah ini sudah tepat begitu? Tapi ulo salamulyo atur bagyo wisuka nusantara. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Sekarang ini banyak orang yang mendengung-dengungkan tentang mercusuar dunia ini, Mbah. Sebenarnya mercusuar dunia yang seperti apa itu yang didamba-dambakan oleh bangsa dan negara untuk kejayaan Nusantara ini, Mbah. Monggo pun wedharaken, Mbah. Nggih, sesakit kula nggih. Nggih, Mbah. Hong wilahing jati nugoni acat-acat leluhur Nusantara tapi uruk salam mulia. Wong mlaku niku dasare napa? Dasare rak bumi. Dasare lah tenaga ngaten. Artinya ada hidupnya bumi, ada hidupnya alam. Alam yang menyangga kita, pratolo itu atau bumi, itu semestinya sinergi dengan manusianya. Nah, sudahkah kita sinergi dengan bumi? Ini adalah kata dasar, ya, kata dasar daripada apa kehendak bumi dan kehendak manusia, dan manusia itu tentu terlahir dari manusia yang sebelumnya. Begitu loh. Makanya kalau dalam saya itu hajat-hajate leluhur Nusantara lah. Hajat-hajat leluhur Nusantara yang termaksud itu adalah mijile tatanan zaman adil. Lah, sudahkah ini berdasar kepada suratannya tatanan zaman adil? Artinya laku lajering jongko, laku lajering sukmo harus tepat dengan laku lajering jongko. Yang saya maksud demikian. Apa kehendak leluhur itu? Kehendak leluhur itu adalah tatanan mijile tatanan zaman adil di bumi Nusantara. Nah, sementara ini, ya, sementara ini manusia atas asas keadilan saja itu belum tertera jelas. Adil yang termaksud menurut saya adalah keseimbangan. Mengaku itu boleh, namun diakui atau tidak itu jelas kemungkinannya sangat jauh. Diakui oleh manusia, belum tentu diakui oleh alam raya. Lah, ini sebuah topik besar bagi kita semua, bahwasanya kita mesti mengupas lebih jauh, ya. Bagi yang mengaku ya monggo, saya tidak melarang mengaku, tapi dampak dari semua itu tentu ada hukum linglung, ya. Ada hukum bingung, dan lalu yang paling dahsyat itu adalah hukum gemblung, ya. Artinya bingung, linglung, gemblung. Karena apa? Tidak berdasar kepada kehendak alam yang termaksud adalah dasarnya itu bumi, lalu manusia terdahulu, dan lalu yang namanya tatanan zaman adil mercusuaring jagat ini perlu adanya tatanan yang wahyu, ya. Mengapa dari zaman jahiliyah lalu berubah menjadi akhlakul karimah? Dasarnya adalah wahyu. Lah, lalu Indonesia sendiri, ya, ini kalau di Arab, ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu kan dari zaman jahiliyah berubah menjadi zaman akhlakul karimah. Lalu dari zaman kolonial di Indonesia berubah menjadi zaman kemerdekaan. Lah, ini tentu saja kan kekuatannya, powernya, bahwa Bung Karno ini telah sinergi, dasarnya itu bumi, dan leluhur terdahulu 350 tahun itu dibebankan kepada Soekarno, ya. Lalu merdekalah itulah. Sekarang setelah 78 tahun atau berapa Indonesia merdeka, semestinya itu mencakup dari perjuangan Bung Karno, bahkan sebelum Bung Karno, mengenai hajat-hajate leluhur Nusantara, ya. Hajat-hajate leluhur Nusantara tentu dasarnya itu wahyu. Lah, kalau kita kuat, Mas Yono, adalah disinilah tempat untuk turuning wahyu, ya. Wahyu apa? Suci-sucine damar sesoko yang bisa membentuk tatanan dunia baru di Nusantara ini, ya, manakala Nusantara ada yang ketitisan wahyu suci-sucine damar sesongko, atau wenang juga disebut wahyu suci-sucine Nur Muhammad, atau wenang juga disebut suci-sucine Roh Kudus. Namun selama ini kan masih sangat jarang yang memahami. Kadang-kadang itu hanya kulak deal adol jere. Jere itu kan gong pecah, ya. Artinya tidak melakukan, namun hanya membayang-bayangkan lah.
bagaimana Indonesia akan menjadi mercusuar dunia manakala tidak ada dasarnya yang saya maksud. Dasarnya itu adalah ngulir budi mawa dayaning wahyu. Lalu Prabawa Wahyu ini nanti yang akan mengatur ya. Prabawa Wahyu ini nanti yang akan turut serta mengatur. Namun Wahyu tentunya menurunkan konsep lah. Konsepnya apa? Para yang mengaku Satria Piningit, para yang mengaku Ratu Adil ya, yang hanya berdasarkan paling membaca-baca buku dan lalu mohon maaf ya, paling sharing-sharing, tidak modal harta tidak mau, modal tapa tidak mau, lalu kebanyakan hanya paling menggunjing-gunjingkan di eper-eper toko, lalu menggunjing-gunjingkan di pondok-pondok pesantren bahkan. Lah ini menurut saya itu tidak ada gunanya menurut saya untuk saat ini loh ya. Untuk saat ini, sebab itu adalah merupakan laju syariatnya. Lah syariatnya sekarang menurut saya syariat sudah kurang tepat untuk saat yang seperti ini ya. Syariat sudah kurang tepat untuk saat seperti ini. Contoh, syariat sekarang kan sudah besar banget deh ya. Syariatnya sudah besar banget, namun hakikatnya tidak ada sama sekali menurut saya. Menurut yang lain ya syariat untuk menuju hakikat monggo saja. Jadi banyak ngibadah yang mubah ya, ngamal yang batal ya saat ini menurut saya begitu. Menurut saya, contoh, siapa yang memberi zakat, siapa yang menerima zakat sekarang ya kan? Siapa yang memberi zakat, siapa yang menerima zakat sekarang? Memberi zakat panitia zakat pirang-pirang. Nggak usah, nggak mengatakan orang Islam ya, orang Islam saja. Panitia zakat pirang-pirang, zakat itu kan ya zakat gitu. Lalu yang menerima, yang memberi menerima lagi lah. Apakah ini sudah tepat begitu loh? Lah ini sebuah hal yang perlu terurai, jangan seperti bola bundet kayak orang awam lah. Ini yang saya katakan, ngisin-ngisini wong Jawa utawane wong Nusantara ya, sungguh sangat memalukan orang Nusantara ini manakala berkiblat kepada bangsa asing ya, apalagi dan diatur mengenai ketuhanannya, mengenai ekonominya oleh bangsa-bangsa lain. Lah ini sebuah kelemahan ya, sebuah kelemahan bagi kita yang hanya kenyas godong tok. Ini adalah hal yang patut kita kupas bahas secara hakikat, jangan terhenti di dalam syariatnya saja ya. Sekarang apakah Tuhan perlu disembah? Lah menurutnya satu sisi ada yang mengatakan menyembah. Lalu menyembah itu seperti apa dan sebagainya kan? Menyembah menurut hakikat saya adalah ucapan sesuai dengan tindakan. Yang namanya menyembah ya taruhlah ya seperti ini kalau ada Jawa lah. Ketika kita mengatakan Tuhan Maha Besar atau Allah Maha Agung, ya kita harus betul-betul membuktikan dan mengetahui dan melakukannya dengan Allah Maha Agung. Nah ini perlu saya tandaskan kepada Syekh Yono ini. Ketika saya punya uang hanya 100.000, saya tidak ada kekhawatiran untuk hari besok, tapi saya habiskan sekalian karena saya percaya Allah Maha Besar, Tuhan Maha Agung lah. Namun ketika saya tidak percaya, toh rezeki saya tidak akan bertambah, namun mengurang lah. Ini bukti bagi diri saya sendiri bahwasanya saya yakin Tuhan itu Maha Besar. Jadi tidak hanya Tuhan Maha Besar hanya di lisan saja lah. Ini yang menjadikan kita itu sesat mungkin ya. Kita akan tersesat oleh ucapan kita sendiri. Saya nggak mengatakan ajaran sesat ya, namun kita akan tersesat oleh ucapan kita sendiri. Yang jelas dalam kali ini saya mengatakan bahwasanya mana mungkin akan menjadi mercusuar dunia dan sungguh sangat memalukan manakala bangsa Nusantara itu masih berkiblat cara ibadahnya ya, masih berkiblat tatanan ekonominya. Lah kita sudah diwarisi oleh leluhur kita yang namanya gotong royong. Gotong royong itu terbagi menjadi tiga ya, terbagi menjadi tiga yang saya maksud. Yang namanya orang kurang modal itu namanya liuran, tidak harus pinjam bank gitu loh. Ini kalau tata rasanya manusia Indonesia itu sudah matang. Nah, kalau sekarang punya modal, tidak punya modal, hutang ke bank begitu. Kalau dulu itu liuran, orang satu RT kamu punya berapa? Kamu punya berapa? Kamu pingin apa, usaha apa? Ternak umpamanya. Ya dimodali nanti gantian. Jadi tidak perlu perbankan gitu loh. Lah, namun sekarang rata-rata utang bank ini lalu pamer kan. Ya saya dapat utang bank, lalu beli mobil lah, membujuk yang lain atau membuat sudut-sudut ambisi yang lain, tetangga dan sebagainya ikut utang bank lah. Ini satu liuran. Yang kedua, bikin jalan itu namanya kerigan. Kerigan itu ya punya pasir bawa pasir, punya tenaga bawa tenaga, punya krosok bawa krosok. Ini bikin jalan. Lalu kalau bikin rumah namanya sambatan begitu loh. Lah ini tiga pilar ekonomi
yang kita maksud oleh leluhur ini sudah ditinggalkan sama sekali. Bahkan sekarang gotong royong ini nyaris tidak ada lah. Jadi kita itu akan bisa tumbuh nanti tatanan dunia baru ini manakala ada yang menitiskan, ada yang ketitisan, ada yang mampu menggayuh itu yang melakoni, lalu nitisnya wahyu itu niscaya konsep-konsepnya ini tentu telah ada orang yang pada orang yang menggayuh dan yang akan ketitisan lah. Nanti cara kasare itu tidak disangka-sangka keluarnya. Jadi ginaib miosipun tunjung seto jejeluk neki. Nah, nanti cara keluarnya seperti apa? Menurut saya dengan adanya mara bahaya, wabah yang luar biasa, lalu nanti akan masyarakat semua akan meronta. Lah kalau sudah meronta, manusia itu baru mau ditata. Namun kalau sekarang belum ada rontaan dari dirinya, dia itu masih makan, masih gagah dan sebagainya, niscaya akan selalu membangkang. Namun kalau sudah meronta, niscaya di situ kesempatan Sang Ratu Adil yang akan membawa mercusuar dunia ini untuk menata dengan didasari konsep-konsep daripada wahyu. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih Mbah. Sirap